Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sahabat Pod bersama abang-abangan sahabat. Gimana nih, Mas Ahmad? Yang ngomong siapa Bang? Santai, Gimana Bang? Kabarnya nih, Bang Wandi, Bang Umay, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik sehat-sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun lagi fenomena dunia di luar meresahkan nih. Bumi gonjang ganjing. Iya. Baik-baik saja. Bumi gonjang ganjing, diam kau. Hai. Itu apa lagi? Diam kau asing. Hai kepiting. Kan biasanya kalau orang bumi gonjang ganjing Hai kepiting. ada hewan gonggong itu. Bubarkan Gojek. Bukan. Ojek. Kenapa jadi Gojek? Gara-gara Nadiem Niano. Badru. Bubarkan Gojek. Siapa tuh? Jujur gua enggak tahu. Jujur gua enggak tahu. Di demo. Terus Jujur gua enggak tahu. Bubarkan Gojek. Masih aja bubarkan Gojek. Enggak. Oh, yang ngomong itu demonstran. Iya, tapi si Badru emang anomali yang suka hadir dalam demo. Oh. Banyak kocak aja dah dia ngomong bubarkan Gojek. Gue juga kaget sih dia ngomong bubarkan Gojek, harus si Gojek disuruh bubar sama dia apa gara-gara Gojek lagi ngumpul. Tapi dia naik jadi buang Gojek. Oh iya, maksudnya ngalingin jalan dia tahu-tahu. Yang dia pengen nembus barikade ya? Dia pengen nembus barikade gitu ya? Dia malas guna aja. Iya, Ntar di maksudnya bukan gitu Mai, maksudnya momentum dia tuh bukan itu. Iya tahu. Bubarkan para Gojek. Jangan Badro pasti dibubar. Hidup mahasiswa. tapi lucu aja. Tapi kita alhamdulillah nih baik-baik aja ya, walaupun di luar tuh ya kayak begitulah Pak kondisi. Iya benar-benar. Panas aja ya. Oh, kondisi dunia udah panas. Panas tuh ya. Iya, tapi kan Beneran doang? Habis itu tengah dua banget Bang. Tapi yang penting alhamdulillah sekarang rumah saya udah dikeruk kalinya. Insyaallah Seriusan? nggak banjir lagi. seriusan? Bukan keruk, diuruk. Enggak, udah benar ditutup, dikembalikan jalurnya kepada jalur yang Iya, resmi. berarti diuruk itu bukan dikeruk. Ya diuruk. Kalau dikeruk kan di dalamnya. Oh iya. Jadi, Oh, Terus ditutup. saya kan tutup pindahin tanah dari Oh, yang mana iya. kali, jadi kali saya ditutup udah. Oh iya, alhamdulillah, masya Kalau Allah. Nik, nggak banjir. Atau kalau banjir sekriminasi ya. bismillah. jalan air. Jangan-jangan Pemda nonton podcast kita, enggak kan? Ke Pemda. PD. Buat rapat-rapat kopi sahabat cocok. Wih. Harga bersahabat pasti sahabat. Enggak terlalu rapat. Bukan kerjaan ASN cuma rapat. Dan mengaplikasikannya. Oke. Gimana nih Bang, dengan kondisi saat ini yang paling luar biasa adalah Apa tuh? Berdampak naik. Oh iya. Selain itu ada lagi yang mana Bang naik? Rob. Dolar naik, tapi sahabat tetap nggak naik ya. Masih 15.000 ini. Emang dolar ini. naik? Masih. Emang dolar berapa? Itu kan pergerakannya dari 16, 17, 18. Seperti perkataan orang Solo itu di Desember. Nah ini dolar saat ini seperti perkataan beliau akan begini. Nah, saya nggak tahu dah begininya berhenti di mana. Ya. Dari sekian banyak orang Solo, ya kita ini Sefrekuensi langsung. Jadi kita tahu nih siapa itu. Orang desa nggak pakai dolar. Ya. Waduh. Sama kayak kemarin saya ulang nih Joseph. Orang desa nggak pakai dolar. Orang desa nggak punya cita-cita kaya. Aduh. Transjakarta dari desa ke kota ya. Jadi dolar 18.000, tapi kopi sahabat Masih 15.000. Alhamdulillah. Varian 250 mili. Ntar mereka kalau mau beli gimana? Nanti ada nomor teleponnya di channel YouTube ini. Kita telepon aja. Atau bisa cek IG kita, Sahabat Official atau Sahabat Coffee. Buat nikahan cocok. Cocok. Buat rapat tuh cocok banget. Cocok. Oh cocok lah buat acara apa aja. Weh, mau Selatan. Oh cocok. Bapak-bapak biar udah melek nemenin yang disunat. Buat PDKT-an. Nggak cocok nikahan cocok. Kita nggak Waduh. menyarankan hal-hal yang haram. Oh mendekatkan saya ingat Pak. Kayak siapa? Oh kayak ini. Dulu ada abang-abangan. Oh ya terus. Gue beli. Nggak, terus tadi masuknya Kopi. mungkin ya. Terus Soalnya orangnya Anda. Ngirim-ngirim kopi ke orang. Saya orang lain. Orang beli. Iya. Oh, enggak apa-apa muamalah. Udah balik ke kopi. Masalah dolar naik tuh bukan cuma gara-gara
naik dolar terus semuanya kena. Tapi yang menyedihkan adalah perbuatan mulut influencer. Seperti Apa kita. tuh? Apa tuh? Oh, kita bukan influencer. Ini mulanya Iya. seperti apa? Ternyata nyerang seperti kita. Kita Kita nyerang siapa ya? Kita belum influencer, kita influencer. Gila. kita netizen yang asbun aja lah. Iya, kita cuma mengeluarkan isi kepala kita daripada numpuk di sini kan. Nggak baik juga buat kepala kita. Jadi dia ngomong tuh kurang bagusnya komentarin omongan seorang ustadz gitu. Oke. Anehnya sih influencer komentarin ustadz sama kayak gini. Anak SD nyalahin dosen. Kebayang nggak? Anak SD itu dosen lagi nulis. Namanya manusia kan pasti salah. Tapi kan kalau ustadz kan cuma nyampein namanya Prinsip. nasihat. Oh, nasihat. Tapi diserangnya luar biasa gorengannya kan. Wih, serangnya apa? Umpan lambung. Yoi, umpan jantung. 433. Tentang apa nih itu? Jadi ustadz ini ngasih semangat lah ke kita nih Motivasi. rakyat. Semangatnya kayak apa emang? Semangatnya Di kayak apa? Threads tuh beliau bilang dolar 16.000 dolar 6.000 Allah masih menjamin rezeki kita. Betul. Dolar Terus 18.000 Allah masih menjamin rezeki kita. Jadi kita bersabar aja, jalanin apa yang sudah ditentukan untuk kita. Kan kita diciptakan untuk apa? Beribadah sama Allah kan. ya, Nah dibahas itu kayak seakan-akan wah luar biasa banget tuh videonya, malah kayak di apa sih namanya Pak, di sama-samain tuh namanya cosplay kayak contohnya gini, kayak orang bilang nih, kalau teman-teman sahabat-sahabat ngeliat jidat saya begini, bukan maunya saya juga ada tandanya begini. Ya mungkin emang jidat saya yang sensitif, terus saya juga ya, betul. orangnya juga gue nggak orang yang pakai peci kan kalau sholat. Nah terus kebanyakan juga di jidat gue nih ini jerawatnya, jadi emang ini sensitif untuk bisa jerawatan. Dan kan jerawatan kalau kita keliatin jadinya apa? Enggak, nih hubungannya jidat tuh apa? Hubungannya dengan Karena jidat dia atau apa? selain ngomentarin itu, dia ngomentarin sambil cosplay, pakai gamis, jidatnya ditemin sama dia. Kan cuma kan maksud saya kan nggak pantas aja gitu seorang influencer ibaratnya ilmunya di luar kapasitas atau di bawah kapasitas ustadz tersebut lah. Nih threadnya nih, Allah yang menjamin rezekimu saat dolar 6.000. Allah juga yang menjamin rezekimu saat dolar 18.000. Yakinlah rezekimu tak pernah diambil orang atau salah alamat ya ikhwah. Nah gimana menurut ente? Menurut ente dari thread ustadz ini bener apa salah? Ya bener lah. Bang Umay. Ya mau gimana lagi, misalnya mau dolar 18.000, 19.000, 16.000, 15.000, ya kita tetap berangkat kerja, kita tetap nyari makan. Ente nggak peduli nih untuk uang-uang yang naik kayak gini. Kan berdampak nih bang ke orang-orang desa yang nggak pakai dolar. Waduh. Kalau dibilang peduli apa dulu kan, gitu kan range atau kita lah gitu. Karena apa ya, action kita apakah bisa mempengaruhi kayak pejabat-pejabat atau yang pemangku kuasa lah gitu. Ya kan ini khusus saya sendiri ya, khusus Ane sendiri. Khusus Ane sendiri. Dari Bang Umay, kita bergerak di mana zona kemampuan kita aja sebagai masyarakat. Ruang lingkup kita tuh cuman di rumah, di tempat kerja, mungkin di pergaulan kayak gitu. Di podcast ini. Ya bisa jadi kayak gitu. Ya mau nggak mau ya seberapa pun dolarnya, ya kita tetap sholat, tetap puasa. Ya mungkin alhamdulillah bisa sedekah, bisa zakat ya kan. Terus bisa tetap kerja juga ya kan, tetap belajar gitu. Mungkin alhamdulillah bisa ada punya kesempatan untuk ngaji, nuntut ilmu gitu. Ya mau nggak mau emang udah tetap aja gitu. Kayak gitu ya, mau gimana lagi gitu. Masa kita jadi mundur gitu. Kalau bisa ada inovasi baru, misalkan kayak kemarin nih gue sempat ngobrol-ngobrol sama temen juga kan, ya dia bikin nih lagi sulit nih ekonomi begini, dolar naik gitu. Kayak biji kopi. Iya enggak, Ekonomi. indeks ekonomi yang udah amburadul gitu. Kita tetap semangat support, salah satunya bikin kayak di RT-nya gitu, kayak pengobatan gratis kayak gitu. Jadi ada wujud nyatanya gitu. Jadi dolar naik, oke, tapi kita tuh ada tetap wujud nyata yang punya impact
ke tempat kita gitu ya, mungkin keluarga. Omong-omong ngajakin orang-orang protes, jangan sabar nih, Iya. naik, yuk turun ke jalan. Ya bagi yang teman-teman Gojek mah, yuk, gue mau lari. Itu tadi closing statement-nya apa? Closing statement-nya? Yakinlah, rezekimu tak akan pernah diambil orang atau salah alamat ya ikhwah. Kan kita itu namanya bagian dari tauhid nggak sih? Untuk yakin kepada Allah. Karena yang beliau sampaikan itu tauhid. Nggak ada framing masalah bela pemerintah. Jadi kan dia lagi ngajarin kita suruh tenang. Ibaratnya nih masyarakat tuh lagi kacau, lagi bergejolak. Beliau ngasih tahu, sabar. Sebagai kapasitas dia sebagai ustaz. Betul. Iya. Ente gimana, Bang Wani, menurut lo ada yang salah nggak sih dari statement Ustadz sampai ada yang komentar sampai jadi cosplay gitu? Menurut ente gimana nih? Dari Ustadz sampai yang cosplay itu menurut ente gimana tuh? Ya satu ya tadi ya kapasitas seorang ustadz, jadi berdakwah kan menyampaikan ilmu yang dia punya gitu. Nasihat. Ya mungkin ya pasti ustadz tersebut menyampaikan atas dasar keilmuan dia. Dan yang gua tanggap dari poin dari tweet itu supaya masyarakat tenang, supaya masyarakat tuh kembali ingat gitu ya. Emang kadang kita kan sering lupa kan, banyak lupanya. Ingat ini bahwa rezeki kita udah ditentuin loh. Mau dari dulu zaman kecil kita dolar berapa ribu tuh sampai sekarang, ya emang udah ditentuin rezekinya kan. Mau kita kerja dari pagi sampai pagi lagi, kalau emang Allah takdirin hari itu rezeki kita segitu ya segitu. Yang penting kan itu kan mungkin dia ingin menyampaikan dari sisi mengingatkan kita tentang tauhid ya. Tapi kan tetap maksudnya nggak putus di situ doang. Betul. Ada ikhtiar. Iya, menjemput rezekinya. Gitu kan. Bagaimana? Ya nggak bisa dari poin itu dong. Kan karena ada nih beberapa yang salah tanggap, seperti video influencer yang ngereak tentang ngereak lu galak juga ngereak bang. Ya pantesan dia marah kan ustaz tersebut kan. Ya mas, mungkin si influencer itu memahami bahwa ya jangan yakin aja gitu nih, harus ada tindakan nyata nih yang harus kita lakukan. Kalau dibagi nyatanya apa bang? Nah iya, gimana tuh Bang Messi? Makanya dia ngopinya kurang jauh kayaknya. Waduh. Sahabat berarti dia belum ngerasain kopi sahabat. Sahabat nggak tuh sekenal itu juga sih. belum. Ya, intinya jangan terburu-buru lah mengomentari sesuatu tanpa kita tahu secara utuh gitu. Soalnya dan yang komentarin pun yang seperti tadi Bang Boji analogin kan, anak SD yang komentarin dosen. Ya nggak seperti sih, nggak nyambung. Nah, iya, ibaratnya kayak yang biasa Ustaz bilang, ilmu tuh bertahap. Kita belajar dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab terakhir. Dari pendahuluan dulu. Ya, dari covernya dulu. Ya. Biasanya di cover ada tuh judulnya apa, penulisnya siapa. Ya maksudnya kayak influencer, kayak ente baru baca bab 12 udah nyerang orang di bab 2. Ente kan belum baca bab 2. Ente baru baca bab 12 kayak ngerasa, oh ilmu saya bab 12. Ya mungkin husnuzon bisa jadi dia udah hatam tauhidnya. Iya, jadi ya ngapa bahas tauhid lagi sih ya, gitu. Tapi, dia udah hatam gitu. Ngerasa bete ini tauhid lagi. Tapi itu mengesahkan Allah. Apa? Di Pancasila udah nomor 1. Di satu sisi kita diingetin sih sama fenomena yang kayak gini, maksudnya ya kita nih betul. Belajar dulu lah gitu maksudnya. Ini juga bagian dari cara Allah buat ngingetin kita. Kita ada di bagian mana nih? Bagian yang alhamdulillah kayak, oh iya benar ini tauhid kepada Allah nih. Ini orang ngomong kayak gitu gitu kan. Sekarang banyak kayak orang-orang yang nyari panggung ya. Betul. Panggung di Monas, di BRD lagi banyak. Mending nyari makan harusnya. Kayak Jakarta Fair kan. Fair. Bocah itu bang. Jakarta Fair. Ngereak. Ya itu makanya bagian dari orang-orang yang ngerasa aneh sih ketika mereka bilang sabar itu sebuah hal yang diam. Nih di komentar di threadsnya Ustadz itu lebih membagongkan nih. Apa? Gue baca nih ya. Ini menurut gue nih dia logika fallacy sih, logika yang paling salah menurut gue. Oke. Apa? Dia ngomong gini.
ibarat kita nih, gue potong yang awalnya nggak usah lah, dia so tau sih jatuhnya nih. Ibarat kita berada di dalam satu perahu, ini kapal. Dia ngomongnya udah inkonsisten. Dia ngomong pertama apa? Perahu. Terus setelahnya ngomong ini kapal. Lu arahnya mau kemana? Ini kalau bini gue yang baca, dicoret mungkin nilainya 0. Dari sisi kuantitas penumpangnya udah beda tuh sama kapal. Iya, makanya gue bingung nih, dia mau ngomong kemana nih. Gue lanjut ya. Ini kapal kita lagi dibolongin sama orang-orang zolim. Kalau didiamkan bakal tenggelam. Kita semua mati. Lalu Ustadz kayak antum cuma bilang tenang aja, hidup dan mati di tangan Allah. Kagak begitu ya, minimal suruh tutup tuh lubang biar kita semua selamat. Jangan sabar-sabar aja. Nah, ini kan logika polisi yang nyata kan. Dia nggak, berarti di sini kesimpulannya apa? Sabar berarti diem kan? Betul. Iya. Padahal sabar yang selalu Bang Wandi kirim ke Instagram gua, antum hebat, udah bisa sabar nginjek kepala orang. Dia ngomong, maksudnya emang kelakuan gue nginjek kepala orang ya? Gua sabar juga Bang, nggak mungkin lah gua langsung nginjek kepala orang. Paling coba perubahan dulu kan, nggak mungkin langsung gue injek. Jatuhnya nendang kalau palanya masih di atas Bang. Ini kan gue suruh tiduran Bang, tiduran dulu Bang gitu. Yang tadi gue bilang, dia kan ada narasi bahwa suruh nutupin lubang ya. Itu kan pasti yang gue tafsirin itu mengajak orang untuk bergerak kan. Iya. Nah itu berarti dia punya dua makna, sabar, diam, dan gak peduli kan. Menurut dia nih. Ya kan? itu sama orangnya, sama yang buat Beda, ini beda lagi makanya. Ya disinilah Allah nunjukin kayak zaman dulu aja kan, banyak ulama juga diserang. Tapi ujungnya mereka terkenal kan. Contohnya kayak Ustadz Imam Bukhari dan Muslim. Kan Imam Bukhari kan juga dulu kan orang yang paling nggak diikutin lah. Kalau nggak salah tuh. Yang makanya dia sama murid itu nempel kan. Betul. Imam Muslim kan nempel sama Bukhari. Akhirnya sekarang beliau meninggal, kitabnya jadi rujukan semua Muslim. Dan FYI-nya, dia bukan orang Arab bro, ya kan? Iya, Bukhara. Dia bukan orang Arab, itulah Islam. Persia ya dia? Bukhara, Persia. Turki ya? Persia, Irak, Iran apa gitu. Coba komen di bawah. Asia Tengah apa? Mana Asia gitu? Tengah kalau salah. Ya. Lanjut. Itu kan, udah lanjut dah. Umay, yang masalah nih balasan threadnya Ustadz. Ya belum. Iya, Asia Tengah. Karena waktu itu apa sih Soekarno diundang sama kepala negara Pakistan, Tajikistan, Tan lah pokoknya gue. Dia cuma ngasih syarat, gue mau kesono dengan catatan harus temuin makamnya Bukhari. Nah, sekarang jadi dikenal kayak gitu. Yang satu lagi nggak mau masuk tuh. Iya. Bentar aja, dia lagi Udah selesai. Oh belum. Lagi merenung dia. Sebenarnya ya benar kan kayak tadi. Mungkin gue gimana? Balasan tweet ini ngaco nggak menurut gue tentang sabarnya dia? Dia kayak seakan-akan nyuruh Ustadz, dia ada orangnya lagi bolongin perahu apa kapal. Menonton perahu apa kapal Bang Messi. yang tadi gue bilang ya. Ya Ustadz kapasitasnya apa ya? Nah itu dia. Nasihat. Iya. Masa yang gak mungkin juga kan Ustadz pakai sorban terus bukan aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Maksudnya lebih powerful misalnya perihal diplomasi ya, sama-sama diplomat gitu kan. Kayak ada kapasitas masing-masing lah gitu. Iya. Jadi kan memaknai sabar juga mereka udah logika fallacy kan. Sabar tuh kayak dimaknain diem, gak usah peduli, apatis kan. Jauh dari kata sabar. Seandainya dia oke lah, kita jangan menyalahkan, misalnya dia berkeyakinan bahwa kita harus melakukan tindakan aksi nih. Ya udah dia lakuin aja tanpa ada satir gitu, tanpa menyalahkan atau offense suatu statement dari seorang Ustadz gitu. Karena Ustadz juga berbicara berdasarkan kapasitas beliau. Iya. Gak mungkin beliau berbicara ngasal atau kayak retweet dah gitu kan, gak mungkin kan gue bilang jokes yang lucu kemarin kata Ustadz apa? Ustadz gabut ini ada. Nah itu dia. Murah. Gitu. Kalau misalkan ya, lu lebih iri sama Bill Gates apa lebih iri sama Einstein? Iri. Irinya iri aja gitu. Iya iri aja lah oke.
Kalau gua Iri nih, iri aja. Gak usah lebih iri sama Bill Gates sih, dia punya pulau. iri. Dia bisa masukin Iri aja beda. ke badan lu. Gue iri sama Bill Gates. Ah, Gue soalnya pengen mantau lu kan. lebih iri sama Bill Gates apa sama Einstein? kalau gue lebih iri ke Einstein sih ya. Gue Einstein. gak iri sama Einstein, soalnya kan waktu kecil dibilang Nggak, ego maksudnya- sama gurunya. Nah itu dia Gue gak nginep. Iya. dia kan direndahin kecil, tapi dia survive dan ngebuktiin kalau dia tuh jenius gitu. Gimana? Intinya itu kan ya, orang tuh iri montir sama montir, guru sama guru, dokter sama dokter. Ya mungkin dia memposisikan ya saya paham agama gitu. Nice, anjay. Soalnya influencer. Gue selalu close. Kerja Alfa, tiba-tiba jualan kartu. Kan udah cross selling kan. Iya. Dia terlalu cross selling, dia menyerang orang yang enggak Mungkin sepaham. awalnya kita anggap dia bukan influencer, kita anggap Paham dia- agama, paham agama. Paham agama. Seseorang yang paham agama. tapi Iya. ada tingkatannya tuh. Oh, enggak tahu dah. Yang tadi Yang pernah kita bahas juga. Oh, pendekatan. yang tadi lu bilang mungkin dia baru belajar bab 2, sedangkan ustadz yang dia offense itu udah belajar berkitab-kitab. Ya, lagi ngomongin bab 11 kitab yang lain. Iya. Dan bab 11 di kitab lain ada di bab 7 kitab yang dia lagi baca. Jadi belum nyampe udah nyerang kan. Yang sebenarnya masalah nyerangnya sih yang kita permasalahin karena dia Sekalian keluar di sosmed kan. sekalian apa Betul. namanya bercosplay. Maksudnya gini loh guys, kayak gua kayak gini ada itemnya. Ya, ini pun kemauan gua kan. Ya emang ada aja dan nggak ada ketentuan. Gimana sih cara jadi gini? Iya. Ibaratnya gua ngomong kayak gini nih. Abang-abang ini berdua nih kayak Bang Irwan sama Bang Umay kan udah pernah lebih dari sehari sama gua pernah sampar kan. Waktu kelatin berapa hari kita? Ya 3 hari kayaknya. 3 harian ya. Maksudnya selama 3 hari kan aku gak mau batu kan mau sholat. Maksudnya aku juga tahu di mana tempat sujud gua, Iya. di mana cara sholat gua yang sering telat. Kan lu semua tahu maksudnya. Ya yang dibilang kayak ada tanda ya kan wallahu alam. Kan? Emang ini pelit aja kali. Iya makanya Katanya dia mau ini kan dia Masya Allah ya, maksudnya sujudnya ini banget. sujudnya 2 jam ya. Ngomongin bang. Udah keluar lah sholat kiri. Pengen bercanda tapi ngeri. Open breakdown. Tahu gua otak lu. Kan apa sih yang anak kecil itu? Zaman Freestyle. Oh iya, breakdown. Iya. Tapi tetap aja nggak ada bekas gitu. Iya emang gak rusak. Itu Nah, lebih ke jenis kulit kali ya. Betul. Bisa. Keturunan kan ada keturunan Raden dari Tangerang kan. Wih. Ning nang ning nung ning nang ning nung. Sama cerita Itu obek kan Raden. yang ente mau ke makam itu oke ya? Iya. Yang Kalau gua bukan Raden Tangerang, yang Bandung, yang Hamdan cerita, Iya. yang dia masuk ke makam-makam. Iya itu Ya gua gak tahu. Urusannya Hamdan, gua mau ngelupain hal yang yang dispesialin pas nanya nasab gitu. Iya, itu gua gak peduli lah sama gitu. Ya intinya, ya emang kulit gua aja kayak kering pertama, terus juga gampang buat jerawatan, ya itu. Berminyak. Cuman Ya, mungkin minyak apa ya ya. yang apa ya gue garis bawahi sendiri kayak ternyata beda pandangan dengan mungkin dia paham agama gitu. Terus berbeda pendapat ternyata sama Ustadz masih apa ya boleh dibilang masih sosok nggak apa. Cuman kalau udah pakai atribut Cosplay, cosplay itu kayak jujur punya enggak. Offense personal gitu. Iya. Ya itu jujur apa ya Itu terlalu kelewat batas lah. nggak etik aja gitu. Iya, terlalu kelewat Iya. batas. Semua orang tuh boleh nyipin pendapat mereka. Iya Gua ternyata gak setuju sama pendapat lu. Gitu. iya oke sih kalau Boleh, tapi ada dibilang. batasan. Iya, cuman kalau pakai itu Kalau udah lu jujur ya. ngomong gitu, maksudnya kayak kita ngomong, lu nge-framing itu buat apa? Benar gak? Dan satu lagi dia tuh mau apa sih? Ini kan dia yang disampaikan Ustadz kan tentang tauhid ya. Iya tuh dia yang ini tuh satirnya ke siapa gitu? Iya. Ke tauhid apa ke? Lu usah pakai ustaz, kita tahu lu itu kan bang. Itu dia. Lu mau protes Allah di sosmed enggak? Gak main. Jadi gua juga udah nanya nih. Jadi intinya Beberapa hal bang. yang namanya rezeki mah udah ditentuin gitu mau dulu. Betul. Iya. Gimana kita ngejemputnya aja nih gitu. Tinggal Apa aja kita lakuin kalau jemput rezeki? Ikhtiar, Iya. tawakal, doa dan usaha. Usaha tuh masuk Share ikhtiar. ya. Iya. bahasa Indonesia ikhtiar tapi itu usaha gitu. Kita Iya. lakuin itu aja kan.
rezeki kan Allah yang ngasih. Tapi walaupun pertama naik ya, asal gue isi bensin nih masih ada aja yang ngantri. Iya. Maksudnya kan ya emang iya itu pertama naik gitu kan. Maksudnya tapi masih banyak yang beli gitu. Oh, nggak ada pilihan Nggak kayaknya. ada pilihan. Iya. Ini takut rusak kayak motornya atau gimana Nah gitu. bisa, delivery service-nya makin gede ke depannya gitu ya, mau nggak mau kan gitu katanya. Ini gue juga udah nanya ya sama mesin yang paling netral. Gue nanya sama ChatGPT ini tentang sabar permasalahan influencer masalahin omongan Ustadz. Ini ChatGPT aja ngomong, ini kesalahpahaman tentang sabar. Orang-orang kebanyakan sabar mungkin nganggapnya bersabar, berdoa, dan perbaiki diri. Mereka mengartikan tidak boleh kritik pemerintah, harus diam, membiarkan kezoliman. Padahal kan Islam ngajarin sabar bukan berarti kezoliman, bener nggak Bang Wandi, Bang Umay? Kan berarti sabar bukan berarti setuju, sabar bukan berarti sepakat. Betul. Nah sabar adalah nahan diri yang tadi Bang Wandi sering kirim-kirim ke IG gua. Ya bagus lah, ente gak kepala orang, nginjek kepala orang. Ya itu termasuk sabar kan. Kita menahan emosi itu sabar kan, kayak menahan. Di sini ChatGPT lebih ngomong yang lebih luas, menahan diri dari tindakan lebih merusak. Benar kan, kayak turun ke jalan kayak apa, lampu merah dicolong, apa dirusak, maksudnya sebenarnya iya, maksudnya sebenarnya kayak oke, benar ditunggangin sama orang, tapi dampaknya dari mana? Dari ini kan, benar nggak? Kan ada apa, sebab dan akibat kan. Iya betul. Walaupun bukan pendemo yang bakar, oke benar, bukan pendemo yang bakar, tapi kan karena ada kesempatan ini. Ingat kata bang siapa yang di sini? Waspada. Bang Napi. Ada kejahatan itu karena ada kesempatan, ya kan? Ya itu karena ngebakar itu ada kesempatan karena berbuat kerusakan kan, tidak melanggar syariat karena emosi. Dan kesabaran ini juga diajarin sama Nabi. Betul. Kayak Nabi pernah dari hadisnya nih bilang, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku sikap mementingkan diri sendiri dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Ditanya sama sahabat, apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Beliau jawab nih, Nabi SAW, tunaikan hak mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah. Jadi ibaratnya ya kita sabar itu kayak gitu. Sabar ketika kita emang gak punya daya, ya mintanya sama Allah. Berarti kan kembali kemana? Ke tauhid kan? Apa-apa minta sama Allah. Kan ada hadis juga, dulu para sahabat ketika sendalnya putus saja talinya, Betul. mintanya sama Allah kan. Ibaratnya Ngadunya. kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, ya udah. Terus itu juga udah pernah jadi pelajaran kok, kita lihat di haji yang Safa Marwah, gimana nggak kurang susah itu, Hajar ya, ditinggalin Nabi Ibrahim. Itu cerita yang paling kena sih ketika Nabi Ibrahim disuruh ninggalin Hajar. Yang kenanya tuh apa, ketika Hajar tuh nanya, namanya perempuan kan rese ya mulutnya, kayak nanya mulu nih, gimana nih, lebih diringanin lah. Ya Hajar nanya ke Nabi Ibrahim, nih kenapa nih kita ditinggalin di sini? Sampai 3 kali kan. Akhirnya karena Hajar pintar dibalik, apakah ini perintah Allah kamu tinggalin kami di sini? Nabi Ibrahim tuh bilang na'am. Habis itu Hajar langsung bilang, kalau memang Allah yang memerintahkan, maka tidak akan ditelantarkan kamu. Itu kan udah pelajaran banget. Islam kan pelajaran cuma diulang aja. Yang dilakuin Hajar tadi Hasan apa setelah itu? Diem aja atau ada usahanya? Usaha itu bolak-balik kan, yang dia bisa kan waktu itu bolak-balik ketika pekalnya habis. Kenapa sih dia bolak-balik? Karena kan dia kayak, coba lihat ke sana, siapa tahu di pandangan saya di sana sekeliling ada air, ada makanan, ada tumbuhan. Kan nggak ada. Jadi bisa apa? Jalan lagi ke sana. Iya. Oke, bolak-balik aja. Prasangka baik aja yang dia lakuin kan. Ibaratnya yang kita di Bang Umay bilang, kita nih ngejalanin apa yang kita bisa aja emang. Berangkat kerja, belanja, hidupin ekonomi yang kita bisa. Gitu aja sebagai masyarakat. Kan karena kita gak punya impact yang besar untuk mengubah ini. Tapi Hajar kira-kira kesel gak atau ngedumel gak? Enggak. Ke Ibrahim gitu, Nabi Ibrahim. Oh enggak. Beliau kan cerdas bilang, apakah ini yang Allah perintahkan untuk kita kepada kamu meninggalkan kita di sini? Nabi Ibrahim cuma jawab na'am. Kan ada di ayat Al-Qur'an ya kan? Iya. Setelah dia bilang na'am kan, Hajar bilang ngomong, oh kalau Allah yang memerintahkan, kita nggak akan ditelantarkan di sini.
Itu muter cuma 7 kali, walaupun jaraknya lumayan jauh. Tapi kan 7 kali muter, langsung dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Nabi Ibrahim dan sesuatu ya. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi siapa? Ismail. Nabi Ismail kan ya. Iya. Ada pancaran di dekat Nabi Ismail kan? Iya. Pancaran apa? Mata airnya apa Zam-Zam kan di situ keluar. Dan ternyata di zaman modern Zam-Zam mencukupi untuk makan dan minum kan? Iya, Yang ada penelitiannya. Hasil Mineralnya. Iya makanya benar yang dibilang sabar ya sabarnya bukan berarti diam, benar nggak? Iya. Dari itu kan kita udah belajar. dia dari itu kan ada tuh kita terima kalau ini tuh datangnya dari Allah. Tuh. Kan Dan- ujian. Ya, Hidup kan ujian kan? dan untuk mengambil akibat ya kita harus melakukan sebab gitu. Tuh. Ada hukum sebab akibat, nggak mungkin menang wae gitu. Benar nggak tuh menang wae? Menang. Tapi itu dia, apa sih, gue juga pernah dengar dari perkataan ini ustadz lah gitu, yang namanya sabar tuh respon di awal kita gitu. Ya mungkin kita boleh kesel atau marah, cuman per sekian detik atau bukan per detik, di awal aja. Abis itu oke, kita harus ngontrol emosi, ngontrol keadaan di sekitar kayak gitu. Jangan sampai ini udah 2 minggu 3 minggu, ya gue sabar, ya gue ikhlas gitu. Jadi mungkin gitu. Gue sabar. Ya gue ikhlas. Ya. Ya tapi udah. Yo. Ya memang manusiawi ya kayak tadi contohnya Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya berkali-kali kan. Iya. Maksudnya itu dia. Memang butuh mungkin butuh alasan jawaban yang gimana ya, Bisa membantu pikiran dia logis tenang. lah gitu loh. Iya, jadi tuh apa ya? Dia tenang lah, dia lagi resah. Apa sih yang bisa bikin dia tenang? Makanya maksudnya ngasih sabar, tenang. Yakinlah rezekimu di tangan Allah, nggak akan ketukar, nggak akan salah alamat. Sama kayak gini misalnya. Dia paling ingat banget di kajian tuh ada ustaz bilang, ini saya dikasih air putih. Kayak gini kita bikin kopi hari ini. Hari ini pun saya nggak datang, saya minum kopi ini pasti akan minum kopi. Akan ada datang hadirnya rezeki kopi ini gitu. Kopi yang sama, rasa yang sama. Betul. Jadi nggak bakal tuker. Emang udah tulisin nih dari 40.000 tahun yang lalu ya, sebelum ditulisin apa? Iya, Laful Mahfuz. Laful Mahfuz kan ya udah ada nih, kita minum kopi ini nih dari bis Bang Umay, dari bis kita ngeblend, itu udah ada. Tinggal yang benar tadi Bang Umay Bang Ilham bilang, tinggal munculin sebab akibatnya. Akibat untuk dapat uang, sebabnya apa dikerja. Nggak mungkin dong akibatnya dapat uang tuh dia tiduran. Ya kecuali dia punya kontrakan 17 pintu, punya saham yang ada terus. Oke, teman kita itu kontrakannya banyak. Nah, iya, jatuhnya pecut aja apa ya? Jadi walaupun dolar 18.000 kita tetap kerja, nggak mau kerja. Enggak. Kenapa? Mau kerja, Gitu. Kirain kenapa kita nggak dapat duit? Akibatnya sebab kita nggak dapat duit, sebab kita nggak kerja, akibatnya kita nggak dapat duit. Oh, kirain gara-gara wah nih dolar 18.000, oke kita mau kerja lah. Jadi 17.000, 16.000, 15.000 dolar, bisa nggak? Nggak bisa. Oh nggak bisa, ya aduh. Kenaikan dan turun dan naiknya dolar, ini ilmu yang gue milikin ya. Kalau salah, ntar teman-teman komen aja. Soalnya kenaikan dan turunnya dolar nih, kepercayaan para investor dan negara-negara lain terhadap negara kita. Gimana nih? Negara kita tenang kan nih menghadapin kayak gini nih? Kalau negara kita aja sendiri nggak tenang, banyak chaos dan kerusuhan, siapa yang rela naruh duitnya di sini? Betul. Pasti mereka cabut. Kalau mereka cabut pelan-pelan, ya jelas Indonesia kayak nggak ada harganya. Yang kita lakuin ya sabar. Oke, pemimpin kita buruk. Kenapa? Ya karena kita buruk. Ya sadar nggak sih kita masih ngelakuin hal buruk gitu. Contohnya lampu merah, masih banyak yang melawan lampu merah, masih banyak yang awal dari kita masih banyak yang melawan orang tua. ya. Intinya dimulai dari kita ya. Iya, kalau mau pemimpin yang baik, kitanya harus baik. Coba deh, 1.434 juta rakyat di Indonesia jadi orang baik. Mungkin nggak orang buruk yang memimpin kita? Bener simpelnya kayak gitu nih. Kita nih semua rakyat Indonesia jadi orang baik nih semuanya nih. Mau agama apapun lah, ikutin aturan agama. Jadi orang baik. Yakin nggak orang buruk bakal memimpin kita? Nah, Enggak kan, kenapa? Karena kita isinya udah orang baik.
pasti yang maju orang baik. Sekarang isinya apa? Kita si Indonesia random orangnya. Ya orang yang gak jelas semuanya. Ada yang pura-pura gila kita hilang ya. Apaan tuh gue gak tahu. Itu komika. Dia cuma buat ini aja intervention. Kita tuh random orangnya. Gimana mau dapet pemimpin yang oke? Jadi sabar bukan berarti diam. Nah, betul. Sabar bukan berarti sepakat. Iya. Jadi tetap sabar, optimis, bekerja aja udah. Nggak usah ikut-ikutan protes. Lu kalau ikut protes kan nggak masuk kerja. Nggak juga sehari, nggak ada transport, Betul. Aduh. nggak ada uang apa tuh, uang makan. Itu lu nggak dapet. Ada temen gue begitu waktu zaman-zaman apa ya demo-demo gitulah. Dia pergi buat Mau kerja dia. buat demo gitu. Terus di apa ya pokoknya itu dia absennya nggak full kan, dikurangin gajinya atau apa gitu. Protes kayak gitu. Kakak gaji dibilang ya nggak perlu pemerintah. Loh. Mohon maaf, ini kan swasta. Kalau nggak muter, nggak kerja, bangkrut. Beda sama pemerintah, BUMN kan. Dia bangkrut tetap digaji kan ente. Semua akibat penyebab penyebab lu nggak kerja, lu akibat lu nggak dapat duit. Karena sebabnya lu gak kerja. Iya, mungkin apa ya, kita kayak gue sendiri nih kebingungan kira-kira ada take action atau inovasi atau action yang baru apa ya buat kayak krisis kayak gini gitu kan. Kalau sering banget tuh kisah-kisah atau diceritain tentang ya Nabi Yusuf ketika menjabat jadi pemerintah apa ya, Menteri Ekonomi ya kalau nggak salah. Iya, dia punya skema. Iya, dia punya skema gimana caranya bisa panen sepanjang saat lah gitu, nggak cuman musim tertentu doang baru panen, musim tertentu doang baru panen gitu. Musim aja misalnya musim ini. Iya, nah boleh dibilang ketika krisis pangan ya waktu itu, dia punya inovasi yang boleh dibilang brilian gitu. Nah, gue nembak ke diri gue sendiri, nah kira-kira kalau Nabi Yusuf kayak gitu, gue kayak apa ya gitu, inovasi apa nih yang boleh dibilang bisa menghadapi krisis. Ya, bisa bertahan lah gitu dalam krisis kayak gini. Kayak gitu sih gue mikirnya gitu. Ya, walaupun belum nemu, seenggaknya berusaha untuk cari terus gitu. Ya mungkin salah satu ikhtiarnya ya di podcast ini kayaknya. Ya sama gue juga mikirin kan, namanya gue juga kepala rumah tangga. Bapak kan gue juga pernah ngomong ke istri gue, kanan kita belajar nih, kita juga pernah lihat orang dia udah tua, istrinya udah tua, tapi dia masih kerja sama anaknya nggak deket. Banyak kasihan nih dia. Akhirnya udah mau mandi ya kan, udah rumah, udah nggak usah disebut lah, udah pasti satu frekuensi. Nah, gue ngomong itu ke bini gue nggak mau kita berdua nih, gue sama bini gue kerja sampai kita tua. Gue mau ada di posisi momen di umur berapa gitu udah berhenti, kita udah having fun, ngaji bareng sama anak-anak aja. Jadi biar nggak ada gap antara gue sama anak gitu. Kayak gue mau ngomong apa misalnya anak gue udah beda, misalnya kayak anak gue maunya makan ke Solaria, maunya mau makan di rumah. Gue makan di rumah tapi nggak ada yang bisa masak. Makanya anak gue maunya ke Solaria, maksudnya jadi nggak ketemu. Maksud gue di keluarga sendiri aja bisa berantakan karena kayak gitu kan. Gue nggak mau kayak gitu. Makanya gue planningnya nih kan, kalau tadi emang gue mikir nih gimana cara gue ngadepin krisis. Nah sama gue juga udah nge-planning, ini gue kasih tahu. Gue nge-planning nanti kan, gue punya salah satu mungkin ya, kalau misal pun ini ada jodohnya atau goals yang kayak gue bilang, gue mau jual rumah kan, salah satunya kan move ke kota kecil. Nah gue move juga kan karena sebagian orang punya mindset kalau ngejual suatu barang yang gede itu habis gitu aja, atau enggak ditukar hal yang sama dengan harga yang sama kan. Kalau gue nggak mau, misalnya gue pergunain setengah atau seperberapa untuk membangun sesuatu yang bisa gue kerjain. Misalnya kayak gue bikin coffee shop kecil, yang penting ekonomi keluarga gue berputar, istri gue bisa dapat tempat ngajar lah di sana. Yang penting ekonomi harian gue tuh terpenuhin, sisanya uang kemana, gue investasi. Nah investasi muslim tuh ada yang dibikin sama saudara kita Upi Kautsar, mantan pemain Peter Pan. Itu walaupun dia bisnisnya nggak jalan terus yang dia buka, tapi lumayan returnnya tuh 10% per tahun. Oh gitu? Iya. Apa tuh namanya? Safik. Oh Safik. Nah itu lumayan returnnya. Jadi misalnya gue jual rumah kan berapa ratus, gini lah,
Gua Paham, invest paham. 200 juta. Return kan 10% per tahun. Iya 20 juta. Udah gue tiap tahun gue investin aja uang gue, jadi 200 ini biar kerja buat gue. Jadi gue udah nyiapin momentum Ya. ketika nanti gue tua ya gue udah nggak kerja. Gue udah kayak slow living, yang benar-benar slow living Iya. gitu. Setahu gue tuh high risk banget yang Syafiq, bukan high risk dalam artian dia bener kayak bukan apa ya, kayak ada dia jadi tempat atau wadah perusahaan-perusahaan yang boleh dibilang butuh dana, tapi dan jelas itu kayak Pertamina misalnya, ente nih bos mau buka Pertamina, tapi ente kurang nih dana berapa Iya. itu ke Safik, ntar pembagiannya karena apa? Untung nggak jualan pom gitu. Nah yang nggak untung PLN aneh, udah jualan listrik sendiri kagak untung. Ya itu kalau perencanaan dari gue, makanya gue udah nyampe kan, gue juga kayak pindah ke Jogja, bikin kopi Jogja udah nggak pusing lah. Kalau mau ke Jogja ya ada sahabat di Jogja tuh gitu. Jadi kita Bang Umay benar mikirin gimana ngadepin krisis, gue juga mikirin gimana masa tua biar nggak terlalu ada gap lah sama anak gue. Kalau lu gimana nih Bang Wandi menghadapi ini economic crisis? Crisis yang akan datang. Crisis coming home. Belum tahu juga ya. Belum punya planning Ada lah, tapi nggak sepanjang itu sih. belum terdetailkan gitu. Ya saat ini sih lebih ada planning lebih fokus ke Ikut gua ke Jogja kan? Ikut gua ke Jogja. bisa jadi juga. Tapi nggak terkontrak. apa namanya ya alam ya kita nggak tahu. Alhamdulillah. Belum tahu juga. Ini sama ini, gue juga punya planning. Ketika gue lihat bule-bule di luar, ternyata bisnisnya keren banget tuh di IG. Dia nyari nih di Maps, nyari beberapa lokal bisnis. Oh ternyata dia nggak punya web, bikinin gitu. Nah itu mungkin dia bisa gabung gitu. Dia jeleknya jaringannya kita putusin lagi. Kirim, bu saya biasa jadi bisnis internet. agak dulu itu. Oh iya. Gimana Bang Wandi lanjut? Iya, planning ada, pasti planning ada. Buat keluarga, buat diri sendiri, dan buat Istri masa depan. Oke, sahabat-sahabat nih gimana? Mau nggak ada ngomong lagi? Kalau gue nggak apa sih, nggak bisa menceritakan Detail. detail. Lu sih Bang, yang pasti Sama. ada, ya lu Sama. pasti tahu juga. Ya kan? Iya. Ya misalnya gue tahu rencana ke depan kayak Karena lu mau kuliah, nggak mau nikahin istri kedua, ya kan? gue kayak Vincent Rompis gitu. Apa tuh? Nggak mau menjual keluarga gitu. Emang gue keluarga gue jual. Jual ke dental ya, serenceng berapa gitu lagi. Kan kalau gue cuma ngeliat kita punya sosok nih orang tua yang gitu, gue kasihan nih. Udah kok lu serumah bingung gitu. Nah gue nggak mau, gue serumah tuh bingung sama keluarga gue. Kalau gue satu kasur, gue satu atap, masa gue masih bingung. Emang ada ya gitu ya, yang satu jarang sih kayaknya. Lu udah mulai lucu. Baiknya Bang Umay momen-momen yang ini lu bikin aja dah omongan dia terakhir ini. Oke, udah apa lagi? Nah, Kita bahas intinya hari ini kita harus sabar, tuh sabar, tetap usaha, optimis. biar kedepannya kita tambah Kalah lagi. Lu mau kesini kan makin parah. barang. Kalau parah mah Chelsea, masa main di Berry League. Nah, ngomong Chelsea nih. Udah gue terusin. Udah. MU. Ya, kita undang lu dong itu. Apa nih? Oh, Guys, kita cukupin hari ini pembahasannya biar kita tetap sabar. Sabar bukan berarti sepakat, sabar bukan berarti diam, sabar tetapi tidak nunjuk kepala orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli produknya, Ya. juga aparelnya. ada suara Iya. sabar itu fans Chelsea kan. Bullshit. Mama tiba. Mampir-mampir ke Sawaria, sahabat. Jangan lupa disawer-sawer goceng juga nggak apa-apa lah.